Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani aturan yang menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan, dan juga kelautan, serta UMKM lainnya. Prabowo menegaskan aturan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku UMKM di bidang pangan yang penting bagi negara. Presiden dalam mengeluarkan aturan ini telah banyak mendengar aspirasi dari berbagai kelompok tani, nelayan, hingga pelaku UMKM yang mengeluhkan terhambatnya usaha dan juga pekerjaan mereka atas piutang macet di bank. Dengan keberpihakan pemerintah terhadap petani, nelayan, hingga UMKM ini, Prabowo berharap para pelaku usaha kecil bidang pangan dapat terus bekerja dan melanjutkan usaha mereka. Saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Lalu bagaimana kemudian nanti implementasi dari kebijakan ini dan bagaimana kebijakan ini diharapkan dapat mendorong sektor perekonomian kita? Kita akan tanyakan langsung kepada Menteri UMKM yang sudah bergabung bersama kami via Zoom, Bapak Maman Abdurrahman. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi Mbak. Sehat selalu ya. Pak Menteri, kita ingin tahu. Baik, terima kasih waktunya Pak Menteri. Ya Pak Menteri, kita ingin tahu apa sebenarnya alasan utama dari kebijakan ini Pak Menteri? Gimana Mbak? Putus-putus Mbak? Iya, Presiden Prabowo Subianto sudah mengesahkan untuk menghapus utang UMKM. Nah, apa sebenarnya alasan utama dari dikeluarkannya kebijakan ini Pak Menteri? Dan bagaimana kebijakan ini diharapkan dapat mendorong sektor perekonomian di Indonesia? Terima kasih Mbak pertanyaannya, dan terima kasih banyak buat TV One yang sudah mau mengundang kami untuk memperjelas dan menyampaikannya. Saya harus sampaikan begini, kurang lebih 10 tahun terakhir ada plus minus ya, ada kurang lebih sekitar 1 juta pelaku UMKM di Indonesia, lalu ada beberapa koperasi simpan pinjam dari sektor pertanian, sektor perikanan, lalu ada pelaku-pelaku UMKM dari yang bergerak di bidang pertanian, di bidang perikanan, nelayan, petani, dan segala macamnya. Kurang lebih ada 1 jutaan lebih plus minus. Yang pelaku UMKM-nya juga dari 1 jutaan itu bergerak di macam-macam. Ada yang punya piutang di bank itu sekitar 10 juta, 5 juta, 100 juta, maksimal pokoknya untuk individu itu kurang lebih 300 juta, lalu untuk badan usaha maksimal di 500 juta. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, mereka-mereka rata-rata yang di daerahnya terkena bencana COVID, terkena bencana alam, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, yang memang sudah masuk dalam daftar buku hapus utang di bank himbara kita. Nah, dampak dari situasi ini, mereka betul-betul terkena blacklist, tidak bisa memutihkan kembali karena kondisinya mereka betul-betul sudah nggak punya kemampuan, dan akhirnya
sebagian besar para pelaku-pelaku UMKM, petani dan nelayan ini pada saat mereka untuk hidup kembali atau membuat usaha kembali, ya mereka, karena ini kan ada sistem kan di bank, sistem di bank kita yang memang kalau orang sudah masuk dalam daftar list tersebut, mereka sudah nggak bisa lagi mengajukan peminjaman modal di bank-bank lainnya. Nah, dan di satu sisi pun pihak bank butuh payung hukum untuk menghapus hutang piutang mereka. Artinya apa? Pihak bank sebetulnya secara de facto sudah setuju sebenarnya untuk menghapus piutang mereka di bank himbara kita. Nah, kehadiran Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia, beliau menyiapkan payung hukum agar kedua belah pihak, baik pihak bank dan pelaku UMKM, itu bisa diputihkan kembali, dan setelah ini mereka bisa memulai hidupnya lagi untuk mencari pembiayaan baik itu di bank formal, bank himbara kita maupun di bank lainnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, itu tujuannya atau landasan dari akhirnya adanya pemutihan begitu ya, atau penghapusan dari piutang dari UMKM. Tapi begini Pak Menteri, kalau melihat syaratnya cukup banyak, kenapa cukup banyak ada syarat yang akhirnya membatasi UMKM mana saja yang bisa mendapatkan pemutihan ini, dan bagaimana juga dari pihak kementerian ini untuk nantinya mengantisipasi tidak terjadi moral hazard, dalam arti bagaimana masalah kredit macet ini tidak terulang kembali di UMKM yang sama yang sudah mendapatkan pemutihan ini, Pak? Maka dari itu, kan di situ disebutkan kriterianya bagi para pelaku UMKM yang memang sudah terkena, yang selama kurang lebih 10 tahun ini mereka terkena bencana alam dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ini memang saya harus luruskan, saya setuju sekali tadi pertanyaan Mbak terkait mengenai moral hazard gitu ya. Kita juga nggak mau dari Kementerian UMKM kebijakan ini membuat para pelaku-pelaku UMKM yang lainnya itu membuat ada indikasi seakan-akan memudahkan ataupun memanfaatkan momentum ini. Makanya kita harus luruskan bahwa ini dialokasikan untuk mereka yang memang masuk dalam daftar list penghapus bukuan, itu memang sudah ada. Jadi sebetulnya simpel aja, ini sederhana aja. Di bank himbara kita tuh sudah ada daftar list penghapus bukuan pelaku-pelaku UMKM yang memang bank sudah tahu secara detail mereka-mereka yang memang betul-betul sudah nggak memiliki kemampuan lagi, Mbak. Jadi artinya ini sebetulnya tidak akan ada potensi bias kemana-mana karena bank sudah punya list itu. Jadi yang dibutuhkan oleh bank hanya payung hukum agar mereka bisa betul-betul memutihkan kembali. Hanya itu aja kok. Nah, di sisi lain kan ini memang diperlukan, dan Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia, beliau kan pendekatannya adalah ekonomi kerakyatan. Jadi semua ruang atau kesempatan yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan agar ada affirmative action, keberpihakan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia dalam proses perjalanan ekonomi kita, akan diberikan kesempatan itu sebesar-besarnya oleh Pak Prabowo. Baik Pak Menteri, kita juga ingin tahu, ini kan penghapusan utang macet dari UMKM ini tidak menggunakan anggaran APBN tapi langsung pemutihan di bank. Nah, bagaimana dampak dari kebijakan ini terhadap kesehatan lembaga keuangan atau bank yang selama ini memberikan pinjaman kepada UMKM, Pak? Oh, ini bagus sekali nih pertanyaannya Mbak ini. Ini sebetulnya pertanyaan yang ditujukan untuk pihak bank dan para investor-investor perbankan kita. Tanpa mengambil wewenangnya teman-teman bank, tapi saya mencoba mengklarifikasi. Ini tidak mengganggu keuangan bank sama sekali, karena memang ini sudah masuk dalam daftar list penghapusan piutang di bank. Artinya dalam konteks prospek ke depan, bank sama sekali sudah memperhitungkan dan masuk dalam perencanaan keuangan internal bank mereka masing-masing. Jadi ini sama sekali tidak mengganggu keuangan bank sama sekali. Yang memang bank sendiri sebetulnya sudah punya perencanaan
untuk menghapus ini di dalam sistem mereka. Cuman mereka tidak punya payung hukum, akhirnya macet ini kan. Jadi seperti maju kena, mundur kena gitu. Di satu sisi kita juga prihatin dengan teman-teman pelaku UMKM yang mereka sebetulnya juga ingin memulai hidupnya kembali, untuk berusaha kembali, tetapi mereka tercatat dalam daftar list yang memang tidak bisa meminjam. Lalu di sisi lain pihak bank juga sebetulnya ingin membantu, tetapi tidak punya payung hukum. Nah, oleh karena itu dikeluarkanlah PP ini oleh Pak Prabowo sebagai sebuah bentuk keberpihakan dan kepedulian secara simbolik yang ditunjukkan oleh Pak Presiden kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, pelaku-pelaku UMKM yang memang betul-betul memerlukan dan membutuhkan support dari pemerintah, karena mereka sudah betul-betul tidak mampu berusaha. Baik, Pak Menteri. Oke, jadi memang tadi Pak Menteri menjelaskan tidak akan ada dampak negatif terhadap stabilitas keuangan dari bank-bank himbara begitu ya. Pak Menteri, ini akan dimulai kapan dan mekanismenya seperti apa? Apakah memang ada juknisnya atau nantinya ada peraturan-peraturan turunan dari PP tersebut, Pak? Terhitung pada saat PP ini sudah dikeluarkan dan ditandatangan, berarti sudah berlaku dan berjalan, Mbak. Dan ini by system kok, Mbak. Jadi di bank itu memang sudah ada list kurang lebih 1 juta pelaku UMKM, ada kurang lebih sekitar 80 ribuan petani, lembaga koperasi petani. Jadi sudah ada listnya kok, itu plus minus kurang lebih sekitar 1 juta ya, plus minus ya. Jadi pada saat PP ini keluar, pihak bank secara otomatis dia langsung berjalan sistem di internal mereka. Lalu bagaimana dengan keberlanjutan kebijakan ini ke depannya, Pak? Apakah ada rencana untuk memberikan bantuan finansial atau memudahkan akses permodalan bagi UMKM yang sudah dihapuskan utang macetnya ini, Pak Menteri? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak, tapi saya harus tambahkan, secara prinsip kami dari Kementerian UMKM mewakili pemerintah, kontribusi ataupun bantuan kemudahan untuk mengakses permodalan dan pembiayaan tidak hanya sekedar nanti kita berikan kepada mereka yang baru dihapuskan utangnya, tetapi itu adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan akses kemudahan permodalan kepada seluruh pelaku UMKM di Republik Indonesia ini. Kita sekarang punya kurang lebih 60 juta sampai 65 juta pelaku UMKM yang mayoritas bergerak di sektor mikro. Ada tugas yang diberikan kepada, diamanahkan kepada saya selaku Menteri UMKM oleh Pak Presiden untuk membuat para pelaku-pelaku UMKM kita itu tumbuh ke atas. Kalau kita lihat sekarang, 10 tahun terakhir di era pemerintahan Pak Jokowi, beliau berhasil mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia ini. Yang menyebar ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Nah, tugas kami sekarang adalah pelaku-pelaku UMKM yang sudah lahir ini, bagaimana caranya kita tumbuhkan ke atas. Nah, inilah tugas kami. Salah satunya tadi yang ditanyakan oleh Mbak adalah bagaimana memberikan akses kemudahan untuk mendapatkan permodalan-permodalan yang tentunya dengan bunga yang terjangkau. Nah, sekarang pemerintah sudah punya subsidi KUR yang kurang lebih, kalau kita lihat bunga aslinya kurang lebih sekitar 14-16%, disubsidi oleh pemerintah dari angka 8-10%, yang alhamdulillah rata-rata para pelaku UMKM dia mendapatkan bunga pinjaman kurang lebih sekitar 5-6%. Nah, ini adalah salah satu tools kontribusi keberpihakan kita untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di para pelaku-pelaku UMKM dan agar ada kehadiran pemerintah di dalam tumbuh kembangnya usaha mereka di daerah mereka masing-masing. Baik, semoga harapannya dengan ada PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan dari utang UMKM ini nantinya pasti ada pengawasan yang lebih ketat, transparansi, akuntabilitasi agar memang PP ini dapat berjalan dengan lancar, nantinya juga ujung-ujungnya mendorong perekonomian Indonesia. Terima kasih banyak Pak Menteri Maman Abdurrahman sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.